kita bawa hanyalah pujian, ucapan syukur, penyembahan kita pagi hari ini dengan hati yang terpusat hanya kepada kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Kau Allah yang setia, ya Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Dia pulihkan hidupmu dan Dia pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
percaya kita semua yang ada di rumah Tuhan pagi ini maupun jemaat yang beribadah secara online di rumah maupun di tempat masing-masing, tidak ada yang tidak pernah menerima kebaikan, merasakan kesetiaan Tuhan. Semua kita merasakan dan menerima kebaikan, kesetiaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini lewat ujian ini kita mau nyatakan dan kita mau menghargai karya Tuhan. Ya Tuhan kita Yesus Kristus yang setia sampai mati di atas kayu salib yang menebus dosa saudara dan juga saya. Kita yang menerima kebaikan Tuhan, sejemput kita semua bangkit berdiri. Biarlah kita mau menghargai Dia, karya Tuhan yang sungguh tidak dapat kita balas dengan apapun, kecuali kita persembahkan kehidupan kita, pujian kita, hormat kita kepada Tuhan, kita yang setia. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, buka suaramu. Haleluya, mengucap syukur kepadanya. Haleluya, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan beri dalam hidup kami. Tidak ada lain selain Engkau yang setia. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan kami yang setia. Yesus Kristus namanya. Hati kami penuh ucapan syukur pagi hari ini. Kami siap untuk memuji-muji nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk dipuji, hanya Engkau layak untuk disembah dan ditinggikan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sedia untuk memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita boleh bertemu satu dengan yang lain dengan kekuatan kesehatan yang masih Tuhan kita berikan. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersiap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Engkaulah
harapanku, semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu, bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Semua perkaraku, semua harapanku, semua perkaraku, haleluya. Semua harapanku kami bawa kepada salib-Mu, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar. Amin. Menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala pemberitaan firman. Bapa di surga, terima kasih. Keselamatan yang besar Engkau sediakan bagi kami pagi hari ini lagi. Terima kasih kami boleh masuk di minggu pertama dan kami mau melewati Tuhan perjamuan asa yang kudus. Engkau rela mati bagi kami ya Tuhan, bahkan Engkau menyelamatkan kami. Suatu misi yang luar biasa Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau belajar lagi Tuhan untuk menghargai segala kemurahan-Mu, segala kebaikan-Mu, segala Tuhan pengorbanan-Mu yang besar di atas kayu salib. Bapa di surga, kami siap sedia hari ini. Pagi hari ini Tuhan Engkau kuasai hati pikiran kami, baik kami yang di tempat ini ya Tuhan, baik yang di rumah Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan. Sukacita kami bersama-sama mau menerima kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, urapan-Mu ada di atas kami semua, terlebih di atas hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan kami semua hari ini, pagi ini, dan layakkan kami menerima perjamuan asa yang kudus Tuhan. Terima kasih. Proses terus hati kami, pikiran kami, agar kami berlayak dan kami menerima dengan sukacita. Amat terlebih Tuhan, ada kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami. Terima
Terima kasih ya Tuhan. Firman-Nya pagi hari ini, di nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu yang girang-girang. Setia-setialah. Haleluya. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Lebih cepat lagi. Setia-setialah, haleluya. Setia sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertema atau berjudul Tuhan Yesus setia. 1 Korintus 1 ayat 9 saya bacakan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kesetiaan akhir-akhir ini selama 1 tahun belakangan, mungkin kita pernah dengar janji setia kepada NKRI. Kita yang sudah berkeluarga, janji setia sehidup semati, hanya maut yang memisahkan kita. Nah, kesetiaan itu timbul dari kasih yang murni. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, seperti pujian tadi. Setia sampai mati. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya mau mengawali dengan satu cerita. Seorang kakek di sebuah kafe kecil yang lagi sibuk gitu ya. Sebuah pagi, kafenya nih sibuk. Karena banyak pelanggan yang sudah mulai datang, pesan makanan. Seorang kakek yang sudah sedikit tua, datang terburu-buru. Dia memesan, lalu kemudian dia cepat-cepat. Pesanannya dia bawa. Lalu karena dia terburu-buru, dia kesenggol dengan seorang pelayan. Karena dia udah tua, dia jatuh, makanannya juga jatuh. Makanan pesanan yang dia beli juga jatuh. Lalu kemudian dibantu oleh pelayan dari kafe itu. Si pelayan ini bertanya, kakek tidak apa-apa? Maaf ya. Kakek itu berkata, maaf ya, saya terburu-buru jadi menabrak kamu deh. Iya, nggak apa-apa kek, nanti kita siapkan gantinya. Kakek ini kenapa kok buru-buru gitu? Lalu si kakek bilang begini, iya saya ada janji mau sarapan dengan istri saya. Karena saya sudah tua, dia mengidap Alzheimer, penyakit yang mempengaruhi ingatan. Dia mengalami Alzheimer. Karena saya udah tua, saya udah nggak bisa rawat dia. Saya masukkan ke panti jompo. Lalu si pelayan ini bilang, loh kek, kalau dia Alzheimer,
Berarti dia nggak tahu dong. Dia nggak akan ingat dong bahwa ada janji sarapan dengan kakek. Lalu si kakek itu tersenyum. Dia bilang begini, iya, kamu benar. Dia mungkin lupa, tapi saya nggak lupa. Dia mungkin nggak ingat saya, tapi saya ingat dia. Dia itu istriku. Kesetiaan timbul dari kasih yang murni, kasih yang sama, yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih itu, kalau ada kesetiaan, maka ada damai sejahtera. Kalau ada kesetiaan, berarti ada sukacita. Kalau ada kesetiaan, berarti ada semangat hidup. Seperti si kakek ini, semangat dia. Karena dia setia. Sebuah kesetiaan baru akan terlihat atau tidak akan terlihat pada saat situasi berjalan mulus. Segala sesuatunya berjalan baik. Kita nggak akan lihat kesetiaan. Kesetiaan akan terlihat pada saat jalan yang kita tempuh itu terjal. Kesetiaan akan terlihat pada saat jalan itu tidak mulus. Setia merupakan bagian dari sifat Allah. Seperti yang tadi kita sudah baca di 1 Korintus 1 ayat 9. Allah adalah setia. Kalau kita buka di Mazmur 33 ayat yang ke-4. Mazmur 33 ayat 4 berkata demikian. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Begitu setianya Tuhan kita. Sehingga pada saat kita tidak setia pun, Dia tetap setia. Allah kita tetap setia. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Karena dia nggak bisa menyangkal dirinya. Itu adalah bagian dari sifat Allah. Setia. Nah, apa yang dinyatakan Allah dalam firman yang kita sudah baca? 1 Korintus 1 ayat 9 tadi. Dengan kesetiaan Allah. Di ayat yang ke-5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kesetiaan Allah itu membuat kita kaya dalam segala hal. Kalau kita dengar kata kaya, sebagian besar orang termasuk saya juga, pasti ada satu bagian dari pikiran kita yang berpikir bahwa kita kaya dalam hal materi. Enggak salah, betul. Materi salah satu bagian dari kekayaan yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi ada hal-hal lain, kaya dalam segala hal. Bukan cuma materi yang Tuhan mau kita terima dan nikmati. Tapi segala hal. Segala hal. Ada satu kesaksian yang kami baru alami. Jadi berhubungan dengan vaksin. Saya tercantum dalam daftar tokoh agama untuk menerima vaksin di awal-awal. Tapi saya nggak ambil itu di awal karena dokumen SK saya itu sempat tersendat karena ada beberapa hal ya, administrasi, lalu kemudian ada redaksional yang salah dan yang lain-lain, sehingga saya baru terima 1 bulan terakhir kemarin. Nah, setelah itu baru saya urus untuk vaksin. Diarahkan ke satu tempat, ya, sesuai dengan edaran.
koordinasi dengan puskesmas kecamatan, lalu diarahkan ke satu tempat vaksin untuk kita vaksin. Tapi pada saat pelaksanaan ada kendala karena tensi saya tinggi waktu itu. Kan maksimum dengan vaksin yang sekarang itu 180 di atas, 100 di bawah. Nah, saya di atas dua-duanya. Nggak jadi, lalu kemudian kita kembali. Lalu kemudian terbuka kesempatan untuk datang ke satu tempat di satu sekolah. Di satu sekolah, kita daftar, dapat. Kita jalan ke sana, tapi dengan catatan 2 pralansia, saya ternyata udah pralansia gitu ya. Di atas 50 tahun plus 1 pendamping. Kita datang ke sana. Lalu kemudian ternyata paket ini harus berjalan beriringan, nggak bisa terpecah. Nah, salah satu dari kami ternyata ada yang nggak lewat dari standar. Nah, standarnya justru di tempat yang di sekolah ini, di satu sekolah ini, ternyata lebih rendah lagi gitu. Kalau yang umumnya adalah 180, dia mau tekan sampai di 160. Bawahnya antara 80-90 oke. Saya pada saat 2 kali pemeriksaan di atas 160. Lalu waktu saya periksa di klinik, karena di situ ada klinik, diperiksa, di bawah ternyata 150-80. Bisa, tapi salah satu dari kita masih tetap di atas. Nah, pada saat kami lagi ngantri, masuk tuh share dari satu grup dari PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, masuk. Nah, biasanya saya kalau dari grupnya PGPI ini, saya bacanya tuh nanti, belakangan gitu. Entah kenapa saya baca gitu. Waktu saya lihat, ada di Gading Pluit nih, ada di rumah sakit gitu. Ya, karena saya lagi ngantri ya udah saya biasa aja. Lalu kemudian karena 2 lolos, 1 nggak lolos, dari sana bilang nggak bisa, harus 3-3-nya. Udah datang aja besok lagi gitu. Istirahat atau minum obat buat yang belum ini, nanti kemudian besok datang lagi. Nah, dalam perjalanan kembali, lalu kemudian saya sampaikan, ini ada nih di Gading Pluit. Mau coba nggak? Karena waktu perjalanan pulang pasti lewat situ kan. Ya udah yuk, coba aja. Kita datang, petugasnya semua lagi pada ngerumpi gitu, karena baru hari itu dia buka. Diperiksalah kita. Tetap salah satu dari antara kita masih tetap tinggi, tapi tingginya tuh nggak seperti, ya bahkan mungkin lebih kali ya. 180 tuh lebih. Bapak istirahat dulu deh. Nah, istirahat dia. Kami berdua nggak disuruh nunggu. Kalau di sekolah ini kan disuruh nunggu, tunggu sampai yang rekannya ini bisa divaksin. Nah, pada saat suruh nunggu, kami berdua langsung divaksin. Setengah jam kemudian dipanggil, ayo. Waktu diperiksa, sudah bisa. Akhirnya 3-3-nya bisa. Pada saat saya atau kami terima di awal nggak bisa gitu ya. Lalu kemudian harus mendaftar di dinas kesehatan. Saya pikir waduh. Lalu kemudian saya tanya ke koordinator PGPI, koordinatornya bilang, sekarang daftarnya sudah tertutup, belum dibuka lagi. Gitu. Tunggu aja nanti kalau sudah dibuka lagi. Waduh, repot banget gitu ya. Ternyata setelah saya terima ini, pada saat saya terima di pos yang awal, dokternya tuh cuma 1. Di sekolah mungkin dokternya paling banyak mungkin 3
selebihnya relawan. Di sini juga selebihnya relawan. Tapi di rumah sakit, ya isinya dokter sama suster. Dia tahu bagaimana penanganan, dia mengerti bagaimana mekanisme vaksinnya. Saya bukan mendewakan vaksin, saya masih tetap berpegang pada bahwa vaksin kita yang paling utama adalah Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam kita. Itulah vaksin kita. Kenapa saya menerima vaksin? Karena memang pemerintah minta rakyatnya divaksin. Jadi saya hanya menjalankan apa yang diminta oleh pemerintah buat kita semua rakyatnya, divaksin. Bukan artinya lalu kemudian, wah karena sudah vaksin saya lepas segala sesuatu. Enggak. Tetap aja tuh karena beberapa pengalaman kan juga berkata demikian gitu. Vaksin itu tidak membuat kita kebal 100%. Yang membuat kita kebal 100%, ya Tuhan Yesus Kristus yang setia itu. Jadi Tuhan kita membuat kita kaya dalam segala hal. Ada satu kesaksian lagi, pada saat kemarin saya menyampaikan membawa roti dan anggur ke orang-orang tua kita yang ada di rumah, ya, jemaat. Nah, ada satu, biasanya saya cuma di di pagar gitu ya. Nah, lalu kemudian selesai ya sudah. Hari itu kemarin saya diminta masuk dulu Pak Gembala. Oh iya, saya dengan anak saya Michael. Lalu ceritalah, bersaksi yang isinya adalah bagaimana Tuhan Yesus setia menjaga, memelihara. Dalam dua kali kecelakaan. Orang tua kita ini selamat, tidak kekurangan satu apapun. Bahkan saya lihat, dia bilang gini, sebentar lagi umur saya 79 loh Pak Gembala. Wah puji Tuhan, 79, Tante masih sehat. Iya, tetangga-tetangga saya juga sampai bingung. Tante kok kelihatan sehat ya? Oh iya, saya tahu dia setia dalam segala hal. Walaupun mungkin ya sederhana, tapi kesederhanaan, saya tahu juga imannya selalu nggak neko-neko lah. Saya mau datang beribadah kepada Tuhan. Kalau bersaksi ya dia bersaksi dengan sungguh-sungguh. Saya lihat kesungguhan hatinya. Dan itu juga yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. 2 kali kecelakaan. Tidak apa-apa. Bahkan yang satu disaksikan sempat kena kepala. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tuhan Yesus setia membuat kita kaya dalam segala hal. Mari kita buka dalam Mazmur. Mazmur ke-36 ayat yang ke-4. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Hal yang kedua, Allah setia menjadikan kita kaya dalam segala macam perkataan. Seseorang akan dinilai bijaksana dari perkataannya. Mazmur tadi kita udah bilang bahwa pada saat seseorang berkata-kata dengan mulutnya penuh dengan kejahatan, maka dia berhenti menjadi orang bijaksana. Dia berhenti menjadi orang baik. Oleh sebab itu, perhatikan kata-katamu.
perhatikan kata-katamu, sortir kata-katamu, supaya kita kaya dalam segala macam perkataan. Perkataan hikmat, perkataan yang bijaksana, perkataan yang baik, perkataan yang membangkitkan iman, perkataan yang membangkitkan semangat hidup. Bijaksanalah. Yang ketiga, masih dalam ayat yang kelima, kita kaya dalam segala macam pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan firman Allah. Kalau kita buka dalam 1 Korintus 3, kita balik satu lembar aja, ayatnya yang ke 18 sampai 20 saya bacakan. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jadi hikmat atau pengetahuan dunia ini, itu adalah kebodohan bagi Allah. Jadi hikmat mana yang benar? Mazmur Amsal 1 ayat yang ke Amsal 1 ayat 7 bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita mau berpengetahuan, kalau kita mau kaya dalam segala macam pengetahuan, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hal pertama kalau kita mau jadi pandai, kalau kita mau kaya akan segala macam pengetahuan, baik di dunia ini atau di sorga sana, takutlah akan Tuhan, hal yang pertama. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan hikmat. Dari mulutnya keluar pengetahuan dan kepandaian. Kaya dalam segala macam pengetahuan. Hal apa lagi yang Allah sampaikan? Yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita untuk membuktikan kesetiaannya. Ayat yang ke-7 berkata, dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak kekurangan satu karunia. Kalau kita buka di dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa yang mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia yang untuk membedakan bermacam-macam roh, dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Apa yang kurang dalam hidup kita? Amin buat firman Tuhan, bahwa tidak kekurangan satu karunia pun.
Tuhan sudah limpahkan karunia itu. Kita tinggal minta karunia itu. Tuhan sudah siapkan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, kita merupakan satu tubuh. Kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil untuk masuk ke dalam persekutuan anaknya Tuhan Yesus, anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menjadi satu tubuh. Untuk menikmati segala macam karunia yang tadi kita sudah baca, kita harus jadi satu tubuh yang utuh. Kita harus bersatu. Kalau baca di ayat 12 sampai yang ke-31, jangan sampai kita terpecah. Satu tubuh ini nggak boleh terpecah. Harus satu. Ayat ke-28, kalau kita menjadi satu tubuh yang utuh, yang bersatu. Ayat 28, dan Allah telah menetapkan kepada beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Apa yang kurang yang Tuhan sudah siapkan buat kita? Kita tinggal minta, kita tinggal terima. Tuhan cuma minta bersatulah. Bagian tubuh Kristus bersatulah. Jangan sampai terpecah. Karena kalau sampai terpecah, kita tidak bisa menikmati karunia itu. Tidak kekurangan satu karunia pun. Semua Tuhan sudah siapkan. Dan yang terakhir, Allah setia. Ayat yang ke-8, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu. Terjemahan lain berkata, Ia juga akan menguatkan kamu. Ia juga akan menopang kamu. Ia juga akan menyokong kamu. Seperti pujian yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak. Karena apa? Karena ada yang menopang. Karena ada yang menyokong. Karena ada yang menolong. Ada yang menguatkan. Nggak sampai kita tergeletak. Tuhan akan menyokong kita. Akan membantu kita naik, terus naik. Sama seperti ayat berkat yang kita udah tahu di Ulangan 28. Kita akan terus naik dan tidak turun. Tuhan akan menyokong terus sampai kepada kesudahannya. Sehingga kita didapati tidak bercacat. Apakah kita masih bercacat sekarang? Iya, saya masih berasa. Saya masih merasakan bahwa saya masih ada kekurangan. Dan itu yang akan terus diangkat terus. Apabila kita setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Pujian lama katakan, tadi pujiannya juga ada juga yang menyampaikan itu. Tapi pujian lama katakan gini, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib.
apa balasan kita? Setialah untuk dapat menikmati kaya dalam segala hal, kaya dalam segala macam perkataan, kaya dalam segala macam pengetahuan, tidak kekurangan satu karunia pun. Kita dapat mempunyai karunia yang dipercayakan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Dan kita tetap diteguhkan, kita tetap disokong, kita tetap dikuatkan, kita tetap ditopang sampai pada kesudahannya sehingga kita didapati tidak bercacat. Setialah, setialah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Yesus setia. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Dengan hormat, Pak Wakil Gembala hadir. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia, haleluya. Dia sahabat kita, amin, haleluya. Dalam segala susahku, selalu kita renungkan bait dalam pujian ini. Dalam segala susahku, selalu menolongku. Tuhan Yesus selalu setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa sifat Tuhan kita adalah setia. Bahkan pada saat kita tidak setia pun, Dia tetap setia. Mungkin ada yang mungkin berkata, Tuhan, Kau berjanji kami akan kaya dalam segala hal. Tapi kenapa doa saya tidak jawab? Saudara bayangkan tahun 2019, penduduk dunia tercatat 7,5 miliar manusia. Katakanlah 50%-nya adalah orang Kristen. Dari 50% kita potong lagi, sisa 25%. Sebanyak sekitar 900 juta orang yang setia. Kalau setiap orang berdoa, mempunyai doa yang berbeda-beda, bagaimana Tuhan menjawabnya? Dalam satu kesempatan. Jadi ada masanya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan mampu mengatur segala sesuatunya dengan baik. Sama seperti seorang traffic control di bandara sana. Bagaimana dia harus mengatur kapan dia harus berputar pesawat, kapan dia harus landing, kapan dia harus terbang. Begitulah Tuhan kita dengan hal yang lebih rumit daripada menara kontrol di bandara sana. Tuhan Yesus setia.
Dalam segala susahmu, ingat saja kesetiaan Tuhan. Bahwa ada masanya Tuhan akan menjawab segala sesuatu dalam doa kita. Dan saat Tuhan menjawab, damai sejahtera Allah. Ataupun pada saat Tuhan belum menjawab pun, damai sejahtera Allah ada di dalam kita. Tinggal bagaimana respon kita. Apakah kita tetap setia atau kita keluar dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Kau setia. Saat kami tidak setia pun Kau tetap setia Tuhan. Oh Tuhan, Kau lihat setiap hati kami yang ada di tempat ini saat ini. Engkau lihat setiap hati jemaat-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Tuhan, pakailah setiap kami Tuhan menjadi satu tubuh yang utuh, tidak terpecah. Sehingga kami boleh kaya dalam segala hal. Kami boleh kaya dalam segala macam perkataan. Kami boleh kaya dalam segala pengetahuan. Tidak ada satu karunia pun yang tidak akan Kau berikan kepada kami. Dan Kau akan meneguhkan kami sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas kasih kesetiaan-Mu. Oh haleluya, bahkan Kau setia sampai Kau mati di kayu salib. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk setia terus kepada-Mu. Apapun yang jadi dalam kehidupan kami, pegang. Kami mau pegang kesetiaan kami kepada-Mu, tidak berpaling pada hal-hal yang lain di luar Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, untuk memperingati bagaimana pengorbanan-Mu di kayu salib, kesetiaan-Mu di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa kami Tuhan, untuk memperbaiki hubungan kami dengan Allah. Biarlah Tuhan Kau jamah setiap hati-hati kami Tuhan. Apabila ada hal-hal yang membebani, biarlah kami mau lepaskan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang bertindak. Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberi penghiburan, Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kesembuhan, Engkau memberi kesuksesan, Engkau memberi segalanya sesuai dengan apa janji-Mu Tuhan. Ajar kami setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat jemaat yang ada di rumah, silakan mempersiapkan segala sesuatunya, anggurnya dibuka supaya nggak tumpah.
rotinya dipersiapkan juga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kanan, tinggi di atas kepala, dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan yang melambangkan darah Yesus yang sudah tertumpah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita boleh datang ke hadirat Tuhan, datang kembali ke rumah Tuhan di sorga yang kekal. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, haleluya. Oh, darah-Mu Yesus bebaskan. Dijadikan baru, ku dijadikan baru, baru. Haleluya, amin. Di Tuhan. Silakan duduk. Pengumuman, saya rasa tidak ada kali. Ya, nggak ada. Minggu depan kita akan
kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini. Saya masih ingatkan ada 22 bangku yang tersedia sesuai dengan protokol kesehatan. Silahkan kalau ada yang mau datang bersama-sama beribadah. Pintu terbuka, tempat tersedia. Tuhan Yesus setia. Bagaimana dengan kita? Buat yang tetap ada di rumah, tetap arahkan pandangan, hati, pikiran kepada Tuhan. Bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Berdoa juga untuk ibu-ibu atau orang tua kita, lansia yang sudah sekian lama ya, setahun kali ya. Setahun ini atau 1 tahun lebih ini selalu ada di rumah. Berdoa supaya mereka tetap sehat. Kita percaya bahwa Tuhan sudah jamah segala sesuatunya. Memang ada rencana-rencana atau ada hal-hal yang mungkin tubuh kita ini resist apa tuh ya, menolak gitu ya. Tubuh kita ini menolak. Tuhan kenapa harus begini? Tuhan mungkin akan berkata ya karena memang harus begitu supaya dia dapat menyatakan kasih-Nya. Saya yakin kita semua punya kesaksian. Saya yakin itu. Kemarin pada saat saya mendengarkan kesaksian dari ibu yang tadi saya udah sampaikan, saya bilang begini, Tan, sebenarnya hal ini yang kita juga jemaat mau dengar. Kesaksian-kesaksian seperti inilah yang bisa menguatkan. Karena hal itu juga menguatkan saya, Tan. Ini yang sebenarnya harus digalakkan lagi. Karena kan Tuhan Yesus pada saat dia mau diangkat, dia bilang kita disuruh bersaksi untuk menjadi saksinya agar banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, masa kita di tempat ini sesama kita tidak menyaksikan cinta Tuhan? Ada banyak mungkin kesaksian-kesaksian. Mungkin di lain kesempatan kita mau dengar banyak kesaksian supaya kita semua saling dikuatkan dari pengalaman orang. Kata orang bilang begini, orang belajar dari pengalaman orang itu adalah orang yang bijaksana. Kalau tadi dikatakan orang yang menjaga kata-katanya, kaya dalam segala macam perkataan. Orang yang menjaga perkataannya adalah orang yang bijaksana. Oleh sebab itu, bijaksanalah dan setialah sampai pada kesudahan. Puji Tuhan, mari kita mau tutup ibadah kita. Nah, kita mau kembali bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa dan menerima berkat. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagimu, hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya kami kembalikan kepadamu Tuhan. Hanya kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau saja yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan Tuhan. Apa yang kami kerjakan di sini hanyalah setitik dibandingkan dengan setiamu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan,
biarlah Tuhan pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, umat-umat yang percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami Tuhan, berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati juga Tuhan perusahaan tempat bekerja dari anak-anak-Mu, berkati Tuhan usaha dari anak-anak-Mu Tuhan, berkati juga Tuhan segala yang diusahakan oleh anak-anak-Mu Tuhan, berkati pendidikan anak-anak-Mu. Biarlah pendidikan ini boleh berjalan dengan baik, mereka boleh menjalani pendidikan ini dengan sukses Tuhan, sampai setinggi-tingginya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati apa yang diusahakan Tuhan, apa yang mulai dirintis saat-saat ini oleh anak-anak-Mu Tuhan, apa yang menjadi segala usaha, segala pekerjaan, segala apapun Tuhan, Engkau berkati. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Tuhan orang-orang tua kami, para lansia yang saat-saat ini selalu ada di rumah Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana mereka boleh ada dalam keadaan yang baik. Mereka boleh tetap bersaksi bahwa penyertaan-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Walaupun mereka mengalami beberapa hal yang sakit di dalam tubuh mereka, tetapi mereka tetap sehat, tetap selamat. Semua hanya karena penjagaan-Mu saja Tuhan. Kami juga Tuhan mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas jamahan-Mu kepada Ibu Kalalo, kepada Saudari Ola, kepada Ibu Kartika, kepada Papa dari Ibu Tata, kepada Ibu Siana, kepada Bapak Badi Tuhan, Saudari Gebi, pada siapapun yang mungkin kami tidak tahu saat ini Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Berkati jemaat-Mu yang hadir bersama-sama dalam ibadah online. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu, terima kasih atas penghiburan-Mu, terima kasih Tuhan atas jalan keluar yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Engkau baik dan Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita tadahkan tangan kita ke hadapan hadirat Tuhan dan kita mau menerima berkat Tuhan. Pulanglah, terimalah damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang, kecintaan dari Tuhan Yesus, penghiburan, pimpinan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.